Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma'lamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengingatkan, mengajak kepada saudara-saudara, sahabat-sahabat di mana saja berada. Marilah kita sama-sama dalam mengisi perjalanan hidup kita ke depan untuk berusaha menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala di dalam melakukan aktivitas kegiatan dalam mengisi sisa perjalanan hidup yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan panutan alam kami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara, sahabat-sahabat kaum muslimin rahimakumullah, perlu kita sadari bahwa kehidupan di alam dunia ini hanyalah sesaat, hanyalah sebentar. Tetapi banyak orang dalam mengisi perjalanan hidupnya seolah-olah kehidupan di alam dunia ini merupakan tempat yang kekal dan abadi, sehingga yang diperbuatnya melampaui batas-batas ketentuan yang Allah sudah tentukan, yang mana setiap manusia Allah telah memberikan takaran berupa kemampuan di dalam mengisi kehidupan di alam dunia ini, kemampuan di dalam berusaha untuk memperoleh rezeki, kemampuan di dalam berusaha meraih ilmu-ilmu yang Allah berikan. Tetapi Allah telah memberikan batasan-batasan untuk hal-hal tersebut. Mudah-mudahan kita dapat menyadarinya dan kita di dalam mengisi kehidupan ke depan Allah bimbing ke jalan yang lurus, ke jalan yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya hanyalah untuk mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diberikan keberkahan, keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Saudara-saudara, sahabat-sahabat kaum muslimin rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat ke-96 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardh. Minas samai wal ardi walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Yang artinya wallahu a'lam bimuradi. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Demikianlah Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat ke-96 ini. Mudah-mudahan ini menjadikan peringatan bagi semua manusia yang hidup di alam dunia ini. Mudah-mudahan keimanan dan
ketakwaan kita kepada Allah dapat membukakan pintu rezeki kepada kita di dalam melakukan aktivitas kegiatan beribadah selama hidup dalam dunia ini. Sebab kalau orang telah beriman dan bertakwa, pikirannya sendiri terbuka, ilham pun akan datang. Sebab iman dan takwa itu menimbulkan silaturahmi sesama manusia. Lantaran itu timbullah kerjasama yang baik sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Dengan demikian turunlah keberkahan dari langit dan menyemburlah berkat dari bumi. Berkat itu ada dua macam, yaitu yang hakiki dan yang maknawi. Yang hakiki ialah yang berupa hujan, membawa kesuburan ke dalam bumi, maka teraturlah tumbuhan dan keluarlah segala hasil bumi, atau tumbuhlah pikiran manusia menggali harta dan kekayaan yang terpendam di dalam bumi itu. Dari ayat ini mengingatkan kepada kita, kenapa di negeri tempat kita tinggal banyak orang-orang yang terlantar, yang mengalami kemiskinan, tidak sampai terurus oleh pemerintah yang mengelola negeri yang subur makmur ini. Gemah ripah loh jinawi. Karena banyak manusia yang serakah dalam mengisi kehidupannya di alam dunia ini. Para pemimpin-pemimpin yang memimpin di negeri ini banyak yang terlibat dalam korupsi, menggasak uang rakyat dari hasil bumi yang seharusnya dikelola dari hasil bumi itu untuk kemakmuran rakyat yang dipimpinnya. Ini merupakan PR bagi seluruh anak bangsa di negeri ini. Sadarlah bahwa Allah telah menyediakan harta kekayaan di muka bumi ini. Tiada lain diamanahkan kepada para pemimpin-pemimpin di negeri ini untuk dikelola sebaik-baiknya guna kepentingan rakyat yang dipimpinnya. Jangan sampai dari hasil bumi, tambang, emas, perak, timah, dan yang lain-lainnya dikeruk harta kekayaannya hanya untuk memperkaya dirinya, keluarganya, kelompok-kelompok golongannya. Melainkan apa yang dikelola dari muka bumi ini tiada lain untuk kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya. Insya Allah kalau kita mempunyai pemimpin-pemimpin yang jujur, yang amanah, berdasarkan hukum-hukum yang adil, berdasarkan syariat ajaran agama Islam yang benar, insya Allah negeri ini akan menjadi negeri yang subur, makmur, rakyatnya akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang pernah digambarkan dengan jelas di dalam Al-Qur'an surat As-Saba, surat ke-34 tentang penduduk negeri Saba yang makmur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Shadaqallahul azim. Negeri yang subur dan Allah yang pengampun. Kesuburan tanah mereka yang melimpah ruah dengan ketaatan mereka kepada Allah, sehingga mereka mendapatkan pertolongan dari apa yang mereka kerjakan di muka bumi ini. Tetapi setelah anak cucu mendapatkan keberkahan dari usaha-usaha leluhur kita, tetapi dirusak oleh anak keturunannya, maka bukanlah keberkahan yang diperolehnya, melainkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita ketahui melalui media sosial, media televisi, kita sering menyaksikan tayangan-tayangan banyaknya musibah, malapetaka, bencana yang Allah turunkan kepada umat manusia di muka bumi ini. Misalnya kebakaran-kebakaran yang baru-baru ini terjadi di Jakarta, di pasar Tanah Puring, Majestic, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. 500 kios lebih hangus terbakar. Masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Akibat dari keserakahan, kemunafikan umat manusia yang diperbuat di muka bumi ini. Bencana alam berupa banjir telah meluluh lantahkan dari hasil pertanian dan hasil-hasil bumi yang lainnya. Allah luluh lantahkan, habis apa yang selama dalam kehidupannya diusahakan untuk kebutuhan hidup di dunia, tetapi melupakan, tidak dikeluarkan zakatnya bagi orang-orang yang sudah berkecukupan, diberikan harta yang melimpah oleh Allah, tetapi azab turun dari Allah, habis kembali harta perolehan yang telah diusahakan sebelumnya. Banyak lagi peristiwa lainnya, para koruptor yang telah menggasak hasil bumi dari proyek-proyek jalan dan pembangunan yang dibangun di negeri ini, yang seharusnya untuk mensejahterakan kepada rakyat yang dipimpinnya, tetapi dikuras uangnya, digasak untuk kebutuhan melampiaskan hawa nafsunya, sehingga masuklah ke dalam penjara, mendekam di penjara, dan hartanya tidak bermanfaat, tidak menjadikan keberkahan, tetapi menjadikan laknat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengisi perjalanan hidup di alam dunia ini, Allah lindungi ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus di dalam melakukan aktivitas kegiatan beribadah selama hidup di alam dunia ini. Marilah kita sama-sama untuk mempersiapkan menghadapi kematian, yang mana setelah kita mati kita akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah dari segala macam apa yang diperbuat selama hidup di alam dunia ini. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita, teman-teman, sahabat-sahabat, ahli waris keturunan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari azab-azab yang Allah berikan kepada orang-orang yang munafik, yang kufur, yang tidak mensyukuri atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.